program kerja bersama bidang transformasi digital yang akan disampaikan oleh Ketua DPP Sumut yaitu Bapak Fikri Al-Haq-Fahriana. Kepada Bapak Fikri Al-Haq-Fahriana saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Elvira Mutia ya sebagai MC hari ini dan juga sebagai admin bidang organisasi dan kaderisasi. Teman-teman semuanya tentu yang sama-sama kita muliakan, alhamdulillah hadir hari ini di rapat kerja wilayah pertama masa bakti 2023 hingga 2027 nanti. Bapak Bambang sebagai Dewan Penasihat kita, ya, tepuk tangan dan apresiasi Bapak biasa mewakili para Dewan Penasihat kita untuk nanti memberikan nasihat, petunjuk dan motivasi buat kita semuanya. Tentu yang kedua, terima kasih buat seluruh panitia, ya, Pak Dadan yang menggawangi sebagai kabin organisasi dan kaderisasi untuk rapat kerja hari ini, ya, dan seluruh tim termasuk seminar hukum hari ini, Mas Kopal dan semuanya yang tentu tidak bisa disebutkan satu, semoga menjadi amal jariah buat teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, dalam rapat kerja wilayah pertama ini, tentu yang pertama saya mengajak syukur kepada Bapak Ibu semuanya. Bersyukur kita semuanya yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan kesempatan waktu, kesempatan pikiran, kesempatan tenaga, dan kesempatan niat, sehingga Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya bisa diberikan kesempatan untuk bergabung dalam jajaran kepengurusan Asperindo Sumatera Utara periode 2003 sampai 2027. Karena tidak semuanya Allah memberikan kesempatan, sehingga kita diberikan kesempatan. Ini sebuah rasa syukur yang luar biasa. Karena ini adalah kesempatan kita untuk mengumpulkan amal-amal kita, ya, yang nantinya tentu akan kita bawa ketika kita sudah menuju kematian. Tentu yang kedua, terima kasih, ya, terima kasih Pak Anda Sekretaris, ya, Ibu Santi Bendahara, Pak Julham, ya, Kabid Kerjasama Bisnis, Pak Arman, Kabid Rohani dan Sosial, dan timnya, ya, maksudnya Pak Dadan, Kabid Organisasi dan Kaderisasi, dan timnya, Pak Jakwan, Kabid Advokasi dan Hukum dan timnya, ya, Pak Sukma, Kabid Human Capital dan timnya. Kemudian juga ada juga Kabid Olahraga K3 yang tidak bisa hadir karena mertuanya sedang sakit, Pak Angga sakit, doakan semoga lekas sembuh, dan timnya, ya, hadir juga. Saya tidak bisa sebut satu-satu. Pak Rifon terima kasih, ya, Ibu Winda terima kasih, dan seluruh para admin, ya, tentu saja terima kasih banyak. Bapak Ibu sudah mendedikasikan waktu di tengah Bapak Ibu juga punya bisnis dan pekerjaan. Rasa terima kasih yang tak terhingga dan apresiasi. Sekali lagi, Mas Sigit, mohon maaf sebagai kabin transformasi digital yang akan mentransformasikan digitalisasi Asperindo dan Kementerian. Nah, hari ini juga kita akan launching satu karya dari teman-teman tim transformasi digital. Ya, itu yang kedua, teman-teman semuanya. Yang ketiga, kami sampaikan sesuai dengan visi dan misi Asperindo, ya, bahwasanya Asperindo punya visi besar, bagaimana bermanfaat bagi internal dan eksternal. Ya, ada internal, ada eksternal. Secara internal, tentu Asperindo punya visi dan misi, bagaimana mempersatukan semua anggota, bagaimana meningkatkan kualitas, kesejahteraan, perkembangan bisnis seluruh perusahaan anggota, sehingga bisa mensejahterakan seluruh pimpinannya, seluruh karyawannya, seluruh agennya,
mitranya, dan seluruh orang yang berkecimpung di perusahaan itu. Bagaimana Asperindo membawa kita semua dalam kesejahteraan bersama, dalam iklim bisnis yang sehat dan menyehatkan kita. Itulah visi yang pertama dari Sintana. Yang kedua, visi Asperindo sebagai eksternal adalah bagaimana Asperindo memberikan kontribusi. Sama-sama kita meningkatkan pelayanan seluruh perusahaan kita untuk bisa berkontribusi kepada seluruh masyarakat dalam konteks kita sebagai perusahaan logistik. Ya, sehingga saya ingin sampaikan betapa besarnya fungsi Asperindo, sehingga kita semangat ya sekarang jadi pengurus dan seluruh anggota yang berperan hari ini. Tadi Asperindo berperan di internal dan yang kedua secara eksternal. Saya ingin sampaikan peran Asperindo secara eksternal supaya kita lebih semangat ya, bahwa kerja-kerja kita itu betul-betul akan dicatat oleh malaikat menjadi sebuah amal ibadah dan ilmu jariah. Asperindo berperan pertama adalah sebagai sektor yang sangat dibutuhkan dalam digital commerce. Hari ini ekonomi Indonesia, ekonomi dunia adalah digital commerce. Selain platform, tentu digital commerce tidak akan ada ketika tidak ada logistik. Bahkan hari ini peran perbankan, peran keuangan itu digantikan oleh logistik, karena pembayaran jual beli online sudah melakukan COD. Artinya apa? Disinilah peran luar biasa logistik teman-teman bagi ekonomi Indonesia. Dan sekarang semua ekonomi tanpa digitalisasi commerce tidak akan berkembang. Yang kedua, tentu Asperindo juga berperan bagaimana sebagai sektor logistik untuk mendukung yang namanya industri. Bisnis tidak akan berproses, bisnis tidak akan mendelivery invoicing, alat-alat kerja bisnis tanpa logistik. Yang ketiga, kita juga berperan bagaimana berkontribusi terhadap roda pemerintah. Pemerintah tidak akan bisa menjalankan tugasnya sebagai pemerintah dalam hal BLT, bansos dan sebagainya. Bahkan sekarang ngirim kartu Tuhan juga butuh logistik semuanya. Ngirim KTP juga butuh logistik. Dan yang terakhir, Asperindo Logistik tentu berperan bagaimana supaya masyarakat Sumatera Utara bisa mengirimkan obat untuk saudaranya, mengirimkan makanan ketika lebaran, Natal dan sebagainya, mengirimkan hadiah, mengirimkan dokumen, mengirimkan sepeda motor untuk anak yang sedang kuliah, ataupun seorang ibu yang mengirimkan makanan, minuman hasil dibuatnya di dapur untuk saudaranya di seluruh Indonesia. Itulah peran logistik. Tentu saja UMKM kita juga tidak akan bisa mengirimkan barangnya ke seluruh dunia tanpa logistik. Teman-teman, begitu besar fungsi logistik, begitu besar fungsi Asperindo. Sekali lagi, internal kita diharapkan oleh seluruh anggota, diharapkan oleh karyawannya, keluarganya, agen-agennya untuk kita bisa membawa mereka kepada kesejahteraan bersama. Iklim yang sehat sehingga ada namanya Dewan Ika. Kalian terima kasih. Ya, itu Bapak Ibu semuanya. Yang terakhir, sebagai sebuah speech atau petunjuk kita bermusyawarah saja. Teman-teman, boleh disiapkan Mas Sidit untuk aplikasinya, nanti kita tampilkan. Ya, tapi sebelumnya saya ingin cerita. Bapak Ibu, kita semua diamanahkan hari ini. Qadarullah, bukan karena kebetulan, tapi karena izin Allah. Saya cerita teman-teman. Saya alhamdulillah dengan sebuah tanggung jawab yang mana. Sampai H-7 muswil, saya memang tidak berniat untuk jadi ketua DPD. Tetapi ada usulan, ada dukungan, ada amanah dari beberapa anggota. Saya dikabari oleh Aridan sebagai SC. Setelah istikharah meminta juga tentu saja izin daripada Presiden Direktur, insya Allah akhirnya saya memutuskan untuk menerima
ya permintaan dengan sebuah syarat. Pertama adalah saya ingin menjadi ketua Asperindo itu harus musyawarah. Tidak ada voting bagi saya, karena dalam kepemimpinan Islam, kepemimpinan itu tidak mencalonkan diri, tapi diusulkan dan dimusyawarahkan siapa yang terbaik dan yang paling terbaik. Alhamdulillah usul berjalan dengan lancar, baik, dan semuanya atas dasar musyawarah. Tetapi ketika sudah diamanahkan, maka sebagai manusia yang diamanahkan dan kepemimpinan itu dipertanggungjawabkan dan setiap amanah itu dipertanggungjawabkan kepada Allah, maka tentu mulai tanggal 15 November saya bertekad untuk menjalankan amanah itu. Dan alhamdulillah ketika dibuka siapa yang akan jadi pengurus, luar biasa Bapak-bapak, banyak yang bersedia. Saya yakin ini terdorong bukan karena siapa-siapa, terdorong karena amanah, terdorong karena amanah. Maka dari itu ayo sama-sama kita menjalankan amanah paling tidak selama 4 tahun ke depan. Meskipun kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Ya, mari kita sama-sama amanah sekali lagi menjalankan visi-visi itu. Dan kepada seluruh anggota, terima kasih atas amanah ini, dan mari kita sama-sama mengikuti seluruh kegiatan Asperindo yang bermanfaat. Nah, Asperindo 4 tahun ke depan, Bapak-bapak, sesuai dengan sebuah komitmen pada saat di Muslim, saya harus sampaikan, karena ini harus kita sama-sama jalankan. Nah, sekaligus kita launching ya, Mas Sigit. Ini ada sebuah karya dari bidang digital transformation. Setelah sebelumnya kita juga men-launching yang namanya sistem informasi keuangan, di mana seluruh anggota bisa mengakses laporan keuangan secara real time dan transparan. Terima kasih Bu Sinta, Bu Santi, Mas Sigit tentu saja, dan timnya Mas Ali dan semuanya, Pak Ardian juga di antaranya. Nah, hari ini kita akan launching teman-teman semuanya sebuah aplikasi yang lagi-lagi bagaimana kita membuat anggota kita terlibat, Bapak-bapak, supaya anggota kita tahu apa sih yang kita sedang kerjakan dan anggota tahu apa hasil yang sudah kita lakukan, sehingga semuanya bisa memberikan saran, kritik, masukan. Kritik dan masukan sangat diperlukan, karena itulah bukti kepedulian seluruh anggota. Nah, ini teman-teman semuanya, kalau kita lihat ya, ada report kegiatan. Di report kegiatan masih ingat ya. Sambil saya jelaskan Bapak Ibu apa garis kebijakan selama 4 tahun ke depan yang nanti menjadi dasar kita membuat program kerja. Coba Mas, langsung kita ke report kegiatan ya. Report kegiatan, nah ini nanti masing-masing bidang kalau nanti akan mereport kegiatannya secara online silahkan. Jadi pada saat nanti musil Bapak-bapak, kita tidak perlu lagi membuat LPG karena sudah terreport real time setiap saat, termasuk data dan segala macam. Jadi ini memudahkan, kita tidak perlu lagi membuat LPG. Jadi Bang Manda sebagai sekretaris sangat mudah sekali, karena bidang-bidang terlibat melaporkan, Bang Manda mengontrol dan sebagainya. Kan begitu ya, daripada LPG tak perlu lagi buat tadi. Oke, nah kalau kita lihat, kita tambah ya. Nah, sambil saya jelaskan ya. Nah, di daftar kebijakan strategis ini ada sekian kebijakan strategis yang selalu melandasi. Saya ingat banget Pak Johan ketika Muslim mengatakan harusnya ada kebijakan strategis. Alhamdulillah kita coba implementasikan. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ya, kebijakan strategisnya ada berapa ini? Kalau nggak salah ada sekitar berapa? 13 kebijakan strategis. Pertama, kita akan melakukan yang namanya mendorong pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur dan kondisi stabilitas mendukung bisnis logistik kita. Itu kebijakan strategis yang pertama. Yang kedua adalah mendorong pemerintah untuk menciptakan cost logistik yang efisien, sehingga perusahaan anggota juga customer itu bisa memberikan pelayanan yang efisien. Yang ketiga, bagaimana mendorong pemerintah untuk menjaga iklim bisnis logistik yang sehat. Tidak boleh ada persaingan harga yang tidak sehat, persaingan yang tidak sehat dan sebagainya, sehingga melindungi anggota Asperindo kita. Nah, kemudian yang keempat adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum kepada anggota kita, termasuk hari ini kita punya program. Nah, itu teman-teman semuanya, 4 garis kebijakan ini diamanahkan kepada bidang advokasi dan hukum. Terima kasih Pak Jakwan, Mas Noval dan teman-teman yang lain.
Yang kelima, menjaga dan membangun iklim dan etika bisnis yang sehat bagi Askrindo. Ini kita amanahkan kepada Dewan Etika. Terima kasih Pak Lidan. Ya, kemudian membangun kerjasama strategis dengan pihak-pihak yang strategis. Kemudian juga membangun kerjasama bisnis yang berkesinambungan antar anggota. Ya, kemudian, dua amanah ini tentu diamanahkan kepada bidang kerjasama bisnis. Pak Ilham, terima kasih Pak Darto dan tim Mas Wahyu. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan jaringan organisasi DPD di seluruh Sumatera Utara. Yang kedua, menambahkan anggota, tambah terus anggota, terutama perusahaan-perusahaan lokal, supaya mereka lebih kuat. Juga menarik perusahaan-perusahaan logistik yang belum menjadi anggota agar jadi anggota. Ayo, ya. Kemudian menyiapkan dan membina kader-kader penerus Askrindo Sumut. Terima kasih Pak Mada, masukannya ini luar biasa. Nah, ini semua adalah diamanahkan kepada bidang organisasi dan kaderisasi. Terima kasih Pak Dadan. Ya, Pak Ivo, Pak Elvira, terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah membangun kesadaran dan semangat olahraga. Ya, membangun kesadaran dan semangat olahraga kepada seluruh anggota sebagai bagian daripada menjaga kesehatan untuk bisa meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Nah, ini lewat ke bawah bagaimana membangun kesadaran dan standarisasi implementasi kesehatan dan keselamatan kerja bagi perusahaan. Ini diamanahkan kepada bidang olahraga dan kegiatan. Terima kasih Pak Angga, Pak Gedi sudah hadir ya Pak Gedi, kemudian dan timnya. Kemudian selanjutnya adalah lanjut ke atas lagi. Nah, mengkonsolidasikan potensi perusahaan anggota untuk kontribusi sosial untuk sesuai dengan core kompetensi logistik. Bagaimana kita punya kompetensi, kita punya gudang, kita punya armada, kita kontribusikan untuk sosial. Ya, Pak Arman juga luar biasa. Ini pengalaman sekali. Beliau juga punya proyek dengan BBI yang banyak distribusi Al-Quran. Ya, kemudian kita juga ingin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para anggota kita untuk menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Nah, maka ini diamanahkan kepada bidang sosial dan kerohanian. Terima kasih Pak Arman, Mas Rido, dan timnya. Ya, kemudian membangun kerjasama atau MOU dengan berbagai pihak untuk bisa melaksanakan program kerja kita. Dan lainnya adalah membangun kesadaran. Itu diamanahkan kepada bidang Kominfo. Bidang Kominfo ada Bu Winda, terima kasih. Habibnya memang sementara kita kosongkan dulu Bapak-Bapak. Insya Allah bulan depan akan bergabung kabinnya Pak Anas Arafat. Beliau memang sudah punya perusahaan sendiri dan sekarang sudah mengurus legalitas perusahaannya Pak, sehingga bisa bergabung sebagai anggota Askrindo. Karena beliau juga sudah tidak dilakukan lagi sebelumnya jadi pengurus dan punya kontribusi yang luar biasa. Jadi kita kosongkan dulu karena memang belum ada. Hingga nanti insya Allah bergabung Pak Anas Arafat. Dan terakhir, melakukan digitalisasi manajemen Askrindo Sumut dan juga membantu dan mendorong para anggota kita yang belum digital, go digital. Itulah kita amanahkan kepada bidang transformation digital. Ada Mas Sigit, Pak Ardian, dan Mas Aid dan timnya. Saya kira demikian sebagai opening speech dalam musyawarah kerja pertama ini yang menjadi landasan di 4 tahun ke depan. Programnya bagaimana? Programnya sesuai dengan kemampuan kita saja. Bapak Ibu juga punya kesibukan dan para anggota juga mohon maklum ya kalau kita nanti belum maksimal karena di sini juga sudah luar biasa nanti kasih waktu para pengurus walaupun nanti hasilnya belum maksimal. Masalah dana kami sampaikan Pak Nasihat. Pertama, kita juga sudah menurunkan iuran dan menyamakan sesuai dengan usulan anggota semuanya. Terima kasih bersama. Yang kedua, kalau sebelumnya kita memang punya pemasukan cukup besar dari APK sebagai konsekuensi pada saat itu atas kenaikan kenaikan kargo. Kita sudah konfirmasi Pak. Jadi sesuai dengan perjanjian waktu itu 3 tahun yang lalu bahwa Askrindo atas kenaikan pada saat itu ada diberikan dana pagunya sekitar 500 juta. Dan selama 2 tahun 3 tahun itu memang sudah diambil semua Askrindo, sudah dimanfaatkan oleh Askrindo sebesar 495 juta. Selama 4 kali tahapan Pak, selama 2-3 tahun. Dan setelah dikonfirmasi ternyata memang jatah itu sudah selesai, sudah habis, sehingga tidak ada lagi uang yang akan masuk dari APK.
Ya, apapun ke depan ketika ada kenaikan tentu kita musyawarahkan lagi sikap aspek itu sesuai dengan hasil keputusan musyawarah bersama. Tidak bisa keputusan ketua saya saja, tidak bisa keputusan sekretaris saja, tidak bisa. Harus dimusyawarahkan. Jadi saat ini kita tidak ada dana dari kita. Ya, jadi kita akan memanfaatkan dana yang ada dengan saldo yang sebelumnya sudah kami terima 26 juta ya Bu Santri, dan insya Allah dengan dana ini kita buat program yang bermanfaat dan efisien mungkin. Ya, seperti itu. Aspir itu kuat, aspir itu bermartabat. Kita harus tingkatkan bergeni posisi di bawah pemerintah. Kita harus sampaikan bahwa kita punya peran luar biasa. Bermartabat, kita juga harus independen. Tidak ada intervensi siapapun, kita independen dan tidak ada konflik kepentingan. Kita harus bermanfaat kepada anggota, dan yang terakhir harus berkah dunia akhirat. Mudah-mudahan bisnis kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang berkuasa, sehingga kita berkah sejahtera dunia akhirat. Sekiranya demikian, mohon maaf agak panjang karena memang ini adalah karya pertama. Terima kasih Bapak, nanti kami mintakan berkenan Bapak memberikan petunjuk dan motivasi buat kita semua. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya ucapkan